Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kelas sosiologi atau kelas teori sosiologi klasik. Eh, saya di sini berusaha untuk menjelaskan pertanyaan dari pertemuan kita yang kemarin. Setelah saya ringkas ada 7 pertanyaan, 7 orang penanya, 8, tapi 2 penanya itu masuk dalam satu pertanyaan yang sama. Yang pertama itu apa hubungan atau ikatan dari teori Durkheim dengan faktor sosial, skenario bunuh diri dan solidaritas. Ini yang bertanya lalu Kahfi. Lalu kemudian dari Irman Suhdi, pendirian deterministik bahwa individu tidak berdaya di hadapan kekuasaan sosial. Dan yang ketiga dari Indri Wahyuni, untuk mencapai puasa nafsu kegilaan. Nah, ini ada yang perlu kita jelaskan juga. Terus kemudian ada dari M. Rizal Afwan, apakah ada teori baru yang muncul saat wabah corona ini? Terus kemudian ada pertanyaan dari Irma Maulana, apa maksud karakteristik faktor sosial dari eksternal dan koersif? Sebenarnya ada 3, selain eksternal dan koersif ada namanya general atau umum. Lalu kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara mengukur bunuh diri kaitannya dengan solidaritas. Lalu kemudian yang terakhir itu Maulidatur, apakah hubungan fakta-fakta sosial material dan non material. Oke, ini pertanyaan yang langsung berkaitan dengan teori-teori yang dicetuskan oleh Emil Durkheim. Nah, sebelum kita berbicara atau sebelum saya menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, saya akan memberikan pengantar sedikit tentang Emil Durkheim. Penting di sini saya yang jawab pertanyaan pertama ini tentang pertanyaan Irman Zuhdi, yaitu pendirian yang deterministik bahwa individu tidak berdaya di hadapan kekuasaan sosial. Sebenarnya juga merembet nanti ke semua pertanyaan. Oke, kita pertama harus mengenal apa dan siapa Emil Durkheim itu. Konteksnya kemudian dengan kaitannya dengan tokoh-tokoh sebelumnya. Durkheim itu adalah orang yang paling penasaran terhadap pembangunan teori-teori sosiologi. Kita sebelum Durkheim, kita bahkan bisa mengetahui bahwa ada tokoh pendahulunya, yaitu Auguste Comte. Auguste Comte ini dari pandangan beberapa tokoh itu, dia tidak termasuk dalam bagian dari orang yang menjadikan sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, tapi Auguste Comte ini dianggap sebagai salah satu tokoh filsuf gitu. Sehingga dalam filsuf itu ada namanya aliran positivistik atau positivisme, dan yang mencetuskannya itu adalah Durkheim. Dilihat dari 3 tahap perkembangan masyarakat atau individu, yaitu mulai dari teologi, metafisik, dan positivistik. Nah, positivistik ini harus dicapai oleh masyarakat kalau ingin berkembang, kalau ingin maju. Nah, kenapa seperti itu? Karena pada saat di era Auguste Comte itu hidup, terjadi kekacauan, sehingga untuk mengurai kekacauan itu adalah harus dengan cara yang positivistik, yaitu berdasarkan ilmu pengetahuan. Tapi apakah benar-benar Auguste Comte ini meneliti? Tidak. Yang pertama melakukan penelitian itu adalah Emil Durkheim. Nah, Emil Durkheim ini sebagai orang yang paling ilmiah pertama tentang teori sosiologi, sehingga dia lebih pantas disebut sebagai tokoh utama dari sosiologi di awal-awal terbentuknya. Oke, siapa yang berpengaruh dalam pembentukan teori-teori sosiologi? Nah, Emil Durkheim berkeyakinan bahwa dalam suatu masyarakat yang paling penting pengaruhnya adalah masyarakat itu sendiri, bukan individu itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan deterministik itu, sangat menekankan, sangat mementingkan bahwa individu itu tidak berdaya di hadapan kekuasaan. Contohnya apa contoh ketidakberdayaan itu? Misalkan kita mau makan, sebenarnya kita tidak berdaya. Kenapa tidak berdaya? Karena kita begitu makan sudah masuk di dalam aturan-aturan cara-cara makan yang baik. Misalkan kalau dalam Islam, kita harus mencuci tangan, berdoa, makan sebelum lapar dan mengakhiri sebelum kenyang, gitu kan.
Dan kalau kita juga makan di tempat-tempat restoran-restoran yang mewah juga mungkin seperti itu, ada aturan-aturan. Nah, disitulah yang dimaksud bahwa individu itu tidak berdaya di hadapan kehidupan sosial. Contoh lain adalah begitu kita lahir, terutama untuk yang perempuan ya. Saya nggak tahu sejarahnya bagaimana. Begitu lahir, kalau perempuan itu kira-kira yang pertama kali dilakukan apa, kan gitu ya. Dan aturan-aturan yang lain seperti apa yang berlaku di perempuan. Misalkan perempuan itu begitu lahir, kecil, meskipun kecil gitu ya, itu akan ditindih telinganya. Nah, sebagai tanda bahwa dia perempuan. Nah, di situ individu tidak berdaya. Individu tenggelam dalam kekuasaan, dalam otoritas, dalam aturan-aturan sosial sosial masyarakat yang berlaku di tempatnya lahir itu. Nah, kira-kira seperti itu maksudnya bahwa uh, Durkheim ini sangat deterministik dalam hal pendiriannya. Oke. Lalu kemudian uh, apa kaitannya dengan solidaritas? Solidaritas itu menjadi pandangan penting. Nah, ini kaitannya juga dengan penelitian tentang teori bunuh diri sebenarnya. Nah, di era pendirian sosiologi itu, Durkheim itu berada di dalam suatu tantangan yang sangat berpengaruh gitu. Ketika tantangan itu tidak bisa dilalui oleh sosiologi, maka sosiologi itu mungkin pada hari ini belum menjadi ilmu pengetahuan. Tantangan apa itu? Yaitu adalah pengaruh bayang-bayang dari psikologis, bayang-bayang psikologi. Dan yang kedua itu bayang-bayang filsafat. Bayang-bayang filsafat itu adalah usaha untuk melepaskan sosiologi dari pandangan filsafat. Salah satunya adalah pandangan filsafat dari Auguste Comte. Dan yang kedua itu pandangan psikologi. Fenomenanya seperti apa? Fenomenanya seperti ini. Pada saat banyak kasus bunuh diri gitu ya, Durkheim itu bertanya-tanya apa yang menyebabkannya bunuh diri gitu ya. Kalau fenomena umumnya dianggap bahwa bunuh diri itu terjadi karena adanya gangguan jiwa, adanya tekanan jiwa. Orang putus cinta bisa bunuh diri, orang stres bisa bunuh diri, begitu kan? Ya, itu umum gitu. Bagi Durkheim dia nggak percaya karena dia membuktikan yang pertama itu apakah di rumah sakit jiwa gitu kan. Dia melakukan perbandingan di rumah sakit jiwa itu kenapa di rumah sakit jiwa justru tidak terjadi bunuh diri. Nah, ini pertanyaan yang luar biasa ini. Kenapa di rumah sakit jiwa angka bunuh dirinya kecil bahkan tidak ada kalau memang bunuh diri itu disebabkan oleh gangguan jiwa. Nah, akhirnya Durkheim berpendapat bahwa bunuh diri itu bukan karena tekanan jiwa, tetapi karena adanya eh, ikatan sosial atau solidaritas sosial yang kuat ataupun yang lemah gitu ya. Nah, kalau misalkan Anda putus cinta, mungkin ada yang bunuh diri, tapi putus cinta pada kasus yang seperti apa? Apakah dia tidak punya ikatan sosial yang kuat? Apakah tidak ada yang memperhatikannya? Apakah dia tidak punya saudara? Ataukah dia berada di negara yang tidak benar aturannya? Atau berada di negara yang otoriter? Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalau seandainya misalkan jatuh cinta, putus cinta, terus kemudian dia ada keluarga atau ada perhatian dari orang-orang terdekatnya atau ada ikatan sosial atau ada solidaritas sosial, bisa jadi bunuh diri itu tidak terjadi. Nah, itu kira-kira bunuh diri pada solidaritas yang lemah. Nah, tapi ada juga bunuh diri pada masyarakat atau solidaritas yang kuat. Contohnya seperti apa? Contohnya tradisi atau kebudayaan bunuh diri di Jepang, yaitu harakiri. Harakiri itu terjadi karena ikatan yang sangat kuat, bentuk solidaritas yang sangat kuat, bentuk tanggung jawab terhadap negara. Misalkan ketika melakukan korupsi di suatu negara dan dia salah di situ, orang Jepang mau melakukan bunuh diri yang disebut harakiri dan itu adalah contoh solidaritas yang kuat bisa menyebabkan orang bunuh diri. Contoh lain juga, fenomena bunuh diri apakah lebih mudah terjadi pada militer yang ada perangnya atau yang aman-aman saja? Nah, ya. Nah, kalau saya rasa militer itu akan melakukan bunuh diri, kemungkinan saja dia melakukan bunuh diri itu ketika eh, tidak ada perang gitu. Justru kalau ada perang itu bukan bunuh diri, tapi dia melakukan
tugasnya. Dan tapi kalau di luar tugas atau tidak ada perang, bisa jadi dia merasa tidak bermakna hidupnya karena fungsi-fungsi sosial itu tidak berjalan karena fungsi dari militer itu salah satunya adalah perang. Nah, seperti itu kira-kira apa yang disebut bunuh diri. Teori bunuh diri ini atau suicide ini ada 4 jenisnya: anomi, egoistik, altruistik, dan fatalistik. Anomi dan egoistik ini bunuh diri yang terjadi pada masyarakat yang ikatan sosialnya atau solidaritasnya rendah. Sedangkan altruistik dan fatalistik suicide ini pada masyarakat yang atau pada negara yang ikatan sosialnya cukup kuat, gitu ya. Altruistik, dia memiliki nilai yang sangat kuat sehingga mau berkorban demi orang lain, maka dia akan melakukannya. Sedangkan kalau fatalistik ini misalkan pada negara yang otoriter, yang sangat ketat, yang membuat orang kemudian tidak memiliki kebebasan, sehingga di sana terjadi pembunuhan diri, gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, lalu kemudian apa yang belum di sini? Apa hubungan ikatan dari teori Durkheim dengan fakta sosial, skenario bunuh diri, dan solidaritas sosial? Nah, teori Durkheim tentang fakta sosial, nah mungkin saya perlu jelaskan, kaitkan lagi dengan karakteristik fakta sosial. Perlu diketahui bahwa dalam teori sosiologi itu ada 3 paradigma yang sangat terkemuka yang sampai saat ini masih dijadikan acuan. Yang pertama adalah paradigma fakta sosial. Terus kemudian yang kedua adalah paradigma definisi sosial, yang ketiga adalah paradigma perilaku sosial. Paradigma fakta sosial ini pendirinya adalah Emil Durkheim. Nah, fakta sosial itu menurut Emil Durkheim adalah sesuatu yang berada di luar, yang memaksa dan bersifat umum. Ada 3 itu ketentuannya. Yang pertama adalah eksternal, berada di luar. Artinya ini kaitannya dengan ada determinisme individu tidak berdaya di hadapan kekuasaan itu. Nah, apa yang berada di eksternal kita, fakta sosial itu berada di luar kita. Artinya tidak ada dalam diri kita. Begitu kita lahir, fakta sosial itu sudah ada. Apa contoh-contoh fakta sosial itu? Ya, aturan, nah, cara berpakaian, cara bersolek-molek, segala macamnya itu adalah fakta sosial, berada di luar kita. Jadi begitu kita kemana-mana itu sudah ada fakta sosial. Nah, kita misalkan di Lombok Timur dengan Sumbawa itu pasti ada lain aturannya, dan yang aturan-aturan itulah yang disebut dengan fakta sosial dan sifatnya memaksa, koersif. Nah, begitu Anda hidup di Bima, maka Anda harus menyesuaikan dengan budaya-budaya yang ada di Bima. Nah, begitu ada di Lombok, sesuaikan dengan budaya-budaya yang di Lombok, itu maksudnya memaksa. Lalu kemudian umum, bersifat umum. Umum itu berada di mana-mana. Nah, begitu kita keluar di mana-mana itu ada. Umum, bersifat umum, dan orang memahami itu sebagai hal yang wajar karena umum terjadi. Karena umum terjadi. Contoh misalkan sekarang ini fenomena di saat wabah ini, orang disuruh untuk tidak sholat berjamaah, itu sangat sulit. Kenapa? Karena sudah umum terjadi. Sholat itu ya di masjid, tarawih itu ya di masjid, kan gitu ya. Nah, itu namanya fakta sosial. Kebiasaan-kebiasaan itu juga bagian dari fakta sosial, sehingga di mana-mana kita bisa temukan. Jadi kenapa orang sekarang itu agak sulit mematuhi aturan pemerintah? Karena aturan pemerintah ini termasuk baru, suatu hal yang belum umum. Sementara sholat tarawih di masjid itu suatu hal yang umum, turun temurun dari generasi ke generasi seperti itu. Nah, itu yang disebut dengan karakteristik eksternal, coercive, dan general dari fakta sosial. Nah, bagaimana cara mengukur bunuh diri, kaitannya dan solidaritas? Nah, sudah saya jelaskan tadi. Dan yang terakhir adalah apa hubungan fakta-fakta sosial material dan non material. Nah, fakta sosial itu dibagi menjadi 2, non material dan non material. Material itu seperti apa? Ya, bangunan-bangunan fisik itu ya material. Dan yang non material itu ya seperti nilai, gagasan, norma, itu yang disebut dengan fakta sosial non material, gitu. Fakta sosial material ini itu ya secara umum itu sama dengan fakta sosial non material. Material dan material sama, yaitu sifatnya eksternal, koersif, dan general. Tapi kalau mau dipisahkan sangat jelas perbedaannya, gitu ya. Kalau yang material itu ya tentu yang bersifat fisik, dan yang non material itu yang berbentuk nilai-nilai. Nah,
Nah, saya rasa seperti itu jawaban saya terkait dengan beberapa pertanyaan dari kelompok kita. Kenapa kemudian Durkheim ini berdiri sangat kokoh di sosiologi, karena dia sudah membantu membuktikan dan sebab karena Durkheim sudah membuktikan dengan empiris gitu ya. Dia sangat menyukai tentang hal-hal yang empiris, harus terbukti gitu, harus terbukti. Bahkan kalau mau lebih ekstrim, Durkheim itu mengatakan agama itu adalah diciptakan oleh manusia gitu, diciptakan oleh masyarakat. Karena dalam masyarakat itu memungkinkan berbagai macam nilai-nilai itu diberlakukan. Sehingga ketika ada nilai-nilai yang berlaku, maka yang memberlakukannya itu adalah masyarakat. Jadi kalau tidak ada masyarakat, maka tidak ada nilai-nilai itu, termasuk agama bagi Durkheim. Kalau tidak ada masyarakat, maka tidak ada agama di situ. Nah, itu artinya bahwa memperkuat fondasi filosofisnya gitu, bahwa sosiologi itu punya kajian yang benar. Kajiannya apa? Kajiannya ada di masyarakat, nilai-nilai itu, solidaritas itu, atau ada istilah kesadaran kolektif, collective consciousness. Nah, jadi itulah objek kajian dari sosiologi. Bagaimana caranya ya? Kalau mau mengkaji sosiologi, maka kajilah fakta sosialnya itu. Fakta sosialnya bagaimana? Fakta sosial itu bisa terbukti jika kaitannya pasti ada kaitannya dan fakta sosial lainnya. Sehingga satu fakta sosial itu tidak berdiri sendiri, banyak fakta sosial lainnya yang mendukungnya untuk berdiri. Nah, kira-kira apa namanya? Apakah bisa ditemukan teori baru? Sangat bisa. Di era wabah ini sangat bisa, sangat bisa. Ada beberapa yang sudah menulis, misalkan filosof Zizek dari Rusia kalau nggak salah. Dia seorang Marxis kiri gitu, mengatakan bahwa virus ini adalah membuktikan kegagalan kapitalisme. Di era teknologi tinggi, di era kapitalisme, di era maju-majunya kapitalisme, tapi justru tidak bisa menyelesaikan masalah pandemi corona ini. Nah, itu dipertanyakan bagi kalangan kiri gitu. Nah, ini memungkinkan penemuan-penemuan baru. Bahkan sekarang juga seperti Harari juga menganggap bahwa di sini adalah pandemi corona ini adalah tantangan yang luar biasa terhadap solidaritas global gitu. Solidaritas global itu bagaimana yang mendahulukan kemanusiaan. Nah, ya banyak sekali penemuan, pasti ada penemuan ya, yang bisa sangat mungkin terjadi penemuan, karena penemuan ilmu itu terjadi karena ada fenomena-fenomena yang sangat berpengaruh di dunia ini, seperti Perang Dunia II ini kan melahirkan teori-teori yang sangat berpengaruh. Seperti sosiologi ini juga lahir dari dua revolusi yang sangat berpengaruh, revolusi Perancis dan revolusi politik di Inggris. Nah, hal-hal seperti itu yang membuat terjadinya ditemukannya teori-teori baru. Nah, demikian, semoga bisa menjawab. Saran saya tetap stay di rumah, stay at home, belajar yang banyak, karena saya yakin pertemuan kita di kelas ataupun secara online ini tidak cukup. Yang membuat Anda bisa menjadi seorang sosiolog itu adalah banyak-banyak baca. Banyak-banyak baca terkait dengan kekurangan buku. Sekarang di era digital ini kita sangat dimudahkan untuk mencari referensi. Nah, sekarang apakah kita mau mengalihkan kebiasaan kita misalkan dari game menjadi membaca? Nah, tentu Anda sangat berpeluang untuk menjadi seorang sosiolog yang baik. Nah, terima kasih. Semoga sehat semua. Apa yang saya sampaikan ini menjawab semua. Jika tidak atau belum menjawab, nanti kita diskusikan lagi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika ada yang salah-salah kata atau keliru-keliru kata. Tetap belajar, tetap stay di rumah. Kalau keluar, ikuti protokol kesehatan. Semoga corona cepat berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.